Ya, Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jadi kembali lagi dengan saya Wisnu Rajadas, pengangguran yang tidak punya kerjaan. Ya namanya juga sih pengangguran yang nggak punya kerjaan lah. Jadi karena tidak punya pekerjaan, jadi mari kita habiskan waktu kita, luangkan waktu kita lah, apa ya istilahnya terserah lah, untuk melanjutkan membaca Kunti Stuti atau doa-doa pujian dari Kunti Maharani. Ya, jadi di video sebelumnya kita sudah membacakan Kunti Stuti yang pertama. Dan sekarang saya akan membagikan Kunti Stuti yang kedua. Jadi doanya berbunyi seperti ini. Maya Javani Kacanam Agya Doksa Jam Avyayam Nalakshashe Mudhadrisha Nato Natya Dharo Yatha. Jadi di sini Dewi Kunti berdoa kepada Sri Krishna bahwa Maya Javanika artinya curtain. Apa ya curtain bahasa Indonesianya? Tirai, ya tirai. Jadi Sri Krishna sulit sekali untuk dimengerti. Makanya di sini beliau Dewi Kunti mengatakan Agya Doksha Janam. Agya artinya tidak bisa diketahui, sulit untuk diketahui. Dok saja artinya beliau yang memiliki sifat misterius. Jadi hal-hal misterius itu artinya hal-hal yang sulit diketahui. Maya Javanika karena Sri Krishna ditutupi oleh tirai, dan tirai itu adalah maya atau tenaga luar Sri Krishna. Na lakshashe mudha drisha. Jadi Sri Krishna sulit sekali dimengerti oleh orang-orang yang kurang cerdas. Muda drisa artinya melihat, muda artinya orang bodoh. Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau mengatakan bahwa sebenarnya di video yang pertama tentang stuti pertama, kita sudah membahas tentang sloka yang Krishna sampaikan kepada Arjuna. Awajananti mamudha manusim tanumasrita. Jadi ketika Sri Krishna turun ke dunia ini, orang-orang bodoh menganggap bahwa Krishna adalah manusia biasa. Nah, sloka ini sebenarnya diuraikan dalam penjelasan Srila Prabhupada di dalam sloka ini. Sloka itu, jangan bingung ya, sloka awajananti mamudha itu diuraikan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasannya di Kunti Stuti nomor 2, yaitu sloka yang ini. Semoga kalian tidak bingung ya. Terus nato natya dharo yatha. Jadi seperti diibaratkan Sri Krishna itu seperti aktor. Seperti orang yang lagi memainkan drama, sebuah drama. Jadi identitasnya tidak diketahui karena Sri Krishna merupakan aktor yang begitu perfect, aktor yang begitu sempurna. Jadi identitas asli Sri Krishna sulit sekali untuk diketahui. Ada sebuah lila dalam Sri Chaitanya Bhagavat oleh Vrindavan Das Thakur. Suatu hari Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin bermain drama bersama kawan-kawan beliau di rumahnya Sriwas Thakur. Jadi pada saat itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil role, role lah, apa istilahnya role bahasa Indonesia? Ya role, mengambil peran sebagai Laksmi Dewi. Dan di situ Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah dihiasi sedemikian rupa dan orang-orang yang menonton acara drama tersebut
tidak mengenali bahwa itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mereka berpikir bahwa ini adalah Laksmi Dewi yang asli yang turun di dunia ini. Jadi karena Sri Krishna merupakan aktor yang begitu sempurna sehingga tidak bisa diketahui identitas beliau oleh orang-orang yang bodoh. Tetapi pada saat itu Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Nityananda Prabhu, mereka mengetahui, oh ini adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tetapi orang-orang biasa yang menonton drama tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mereka pangling begitu. Mereka mengira bahwa oh ini adalah sebenarnya Laksmi Dewi. Jadi itulah Sri Krishna di depan orang-orang yang kurang cerdas, mudha driso. Driso artinya melihat. Mereka tidak bisa melihat. Mereka melihat hanyalah Sri Krishna sebagai manusia biasa. Jadi Sri Krishna tidak bisa dimengerti oleh indria-indria material. Jadi untuk mengerti Sri Krishna, kita harus menyucikan terlebih dahulu indria-indria kita. Seperti Sri Rupa Goswami jelaskan, atas Sri Krishna namadi na bhavet grayam indriyahi sewan mukhe jivada swayam eva spurat yadaha. Jadi atas Sri Krishna namadi, nama Sri Krishna, nama, rupa, lila Sri Krishna itu tidak bisa dimengerti dengan indria-indria material. Na bhavet grahyam indriyahi. Tetapi kalau indria-indria kita telah disucikan, maka kita bisa mengerti siapa Sri Krishna sebenarnya. Dan bagaimana cara menyucikan indria-indria kita? Di sini dijelaskan oleh Rupa Goswami ada dua cara. Ada satu cara sebenarnya, yaitu sewon mukhe hiji wadaw. Ini adalah tahap pertama. Tahap pertama yang dijelaskan oleh Rupa Goswami. Sewon mukhe jiwa. Jiwa artinya lidah. Dengan menyibukkan lidah kita dalam dua kegiatan. Ya, sewon mukhe jiwa daw. Dijelaskan ada dua fungsi lidah. Yang pertama yaitu mengecap rasa. Dan yang kedua menggetarkan suara. Jadi dengan menikmati Mahaprasadam atau makanan yang telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada Sri Krishna dan dengan mengucapkan nama suci Sri Krishna, maka indria-indria kita akan tersucikan dan dengan cara seperti itu kita bisa mengerti kedudukan asli Sri Krishna. Tentu saja Sarira Avidya Jodendra Haikal ya, pas kita membaca doa sebelum menjamu prasadam, celah menjamu. Kalau dibilang menikmati prasadam sebenarnya tidak begitu tepat ya, tapi menghormati prasadam, melayani prasadam. Ya ini adalah kata yang paling tepat. Melayani prasadam. Prasadam harus dilayani, bukan dinikmati. Sarira avidya jal jodan rihata hekal. Kadang-kadang penyembah yang mengucapkan mantra ini, baik yang memimpin atau yang mengikuti setelah pengucapan itu, mereka begitu bersemangat. Ya. Sarira avidya jal jodan rihata hekal. Tapi kalau kita mengerti, telaah apa artinya ini, Sarira avidya jal, ini sebenarnya hinaan untuk kita. Mengapa hinaan? Sarira avidya jal. Badan ini, sarira, badan ini adalah avidya jal, adalah jala kebodohan. Tapi kita yang tidak tahu artinya kita bersemangat gitu. Sarira avidya jal. Tapi jiwe pele bisaya sagore. Jiwe pele bisaya. Bisaya artinya keinginan material. Lidah ini ingin mencicipi sesuatu yang enak-enak saja. Apalagi yang tidak dipersembahkan. Seperti Lays contohnya ya. Atau keripik kentang yang disajikan di jalanan yang tidak dipersembahkan kepada Krishna. Kita begitu tertarik dengan produk-produk seperti itu, seperti Lays, seperti apa ya, Maitri. Saya juga sih suka dengan Maitri. Tapi karena saya sekarang ada di Mayapur, jadi saya bisa terhindar dari Be Maitri. Ya, itulah kecenderungan kita.
kecenderungan lidah kita ingin menikmati sesuatu yang unaffordable, sesuatu yang tidak bisa dipersembahkan kepada Krishna. Karena eligibility untuk sesuatu itu bisa di-offer kepada Sri Krishna, dipersembahkan kepada Sri Krishna, yaitu pertama harus dimasak oleh penyembah. Dimasak oleh penyembah dan lalu bisa dipersembahkan. Jadi apapun yang tidak dimasak oleh penyembah tidak bisa dipersembahkan kepada Sri Krishna. Karena Krishna adalah Bhava Grahi Janardan. Beliau melihat bhawa kita, melihat bakti kita, melihat cinta kita ketika kita menyajikan, ketika kita memasak masakan itu. Beliau tidak perlu nasi, beliau tidak perlu dal, beliau tidak perlu gorengan, sabji atau segala macam. Yang beliau perlu adalah cinta kita. Patram puspang palam toyam, yume bhaktya prayachati. Tadaham bhaktya. Jadi dalam sloka ini 2 kali disebutkan bhakti. Jadi Krishna hanya menginginkan bakti kita, menginginkan cinta kita. Beliau tidak perlu sebenarnya bunga. Apa bunga? Bunga beliau bisa dapatkan gampang. Jangankan bunga, seluruh alam semesta adalah milik beliau. Isawasham idam syarwam yatkinca jagatyam jagat. Seluruh alam semesta adalah milik beliau. Jadi tidak ada alasan beliau sebenarnya menginginkan hal-hal yang remeh seperti nasi, dal, sabji, gorengan atau apalah. Yang beliau inginkan adalah cinta kita. Makanya beliau disebut Bhava Grahi. Bhava Grahi. Orang yang melihat the heart of your essence. Orang yang melihat apa sih di dalam hatimu. Itu adalah Krishna. Krishna tidak tertarik dengan nasi, dal, sabji. Krishna tertarik dengan bakti kita ketika kita menyediakan makanan itu. Makanya apapun yang disediakan, dimanufacture, dimasak oleh orang yang bukan penyembah, karena tidak ada bakti di dalam itu. Jadi Krishna tidak akan menerima, dan makanan itu tidak bisa kita anggap sebagai prasada. Oke. Dan Sri Krishna di sini dalam sloka ini diibaratkan seperti beliau ditutupi oleh tirai. Jadi tirai itu adalah maya. Maya itu adalah tenaga Sri Krishna, dan tenaga Sri Krishna itu begitu kuat sekali. Mama Maya Duradhyaya. Mama Maya Duradhyaya. Duradhyaya artinya sulit untuk dikalahkan. Dur artinya sulit. Daivi Hiesha Guna Mayi. Mama Maya Duradhyaya. Walaupun itu adalah Maya, tetapi itu adalah tenaga Sri Krishna. Daivi. Daivi artinya divine. Artinya apa ya bahasa Indonesianya itu tidak material. Walaupun Maya itu adalah tenaga material Sri Krishna, tetapi sifatnya masih divine, suci. Karena Maya itu adalah tenaga Sri Krishna. Mama Maya Duradhyaya, dan itu sulit sekali untuk dikalahkan. Dan hanya ada satu cara untuk mengalahkan, yaitu Mam ewaye prapadyante maya meta taramtite. Mam ewaye prapadyante, berserah diri kepada Sri Krishna. Maya metam tarantite. Dengan cara demikian gampang sekali untuk kita menyeberangi lautan dunia material ini. Maya metam tarantite. Dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam juga. Samasritasye pada palawa pelawa mahat padam punya sho murari bhawam budir watsa padam padam yadwi padam natesam. Ya. Jadi padam yadwi padam, di dalam dunia material ini setiap langkah padam yadwi padam selalu ada bahaya. Tapi natesam. Tapi orang yang berserah diri kepada Krishna, natesam, tidak akan ada bahaya di setiap langkah. Bagi orang-orang yang tidak berserah diri kepada Sri Krishna atau Tuhan Yang Maha Esa, jadi bahaya itu ada di dalam pada setiap langkah. Pada setiap langkah ada bahaya. Tapi sama Sri Tasye pada Pallawa. Pallawa artinya mengarungi. Kalau kita ingin mengarungi samudra yang luas, kita perlu sebuah kapal layar. Sama Sri Tasye pada Pallawa mahat padam punya sho murari.
Jadi kaki Padma orang yang membunuh raksasa bernama Mura. Punya Yasho Murari. Jadi kaki Padma orang itu yang membunuh raksasa yang bernama Mura. Siapa orang itu? Yaitu Sri Krishna. Kalau kita mengambil perlindungan, diibaratkan seperti kita berlindung di sebuah kapal yang besar untuk mengarungi samudra. Bhawam budir watsa padam. Jadi dunia material ini adalah bhawam budir. Ini adalah bhawa sagar, lautan material. Luas sekali, sulit untuk diseberangi. Tetapi watsa padam. Tapi kalau kita sudah mengambil perlindungan di kapal kaki Padma Sri Krishna, watsa padam. Jadi lautan material yang sangat luas ini akan berubah sedemikian rupa menjadi kecil sekali seperti air yang berada di genangan telapak bekas telapak anak kaki sapi. Kalau anak kaki sapi menginjakkan kakinya di tanah atau di tanah yang lembut tentunya, bukan di tanah yang keras. Nah itu, jadi hoof print-nya itu diisi air, ya sekecil itulah lautan dunia material ini jadinya. Kalau kita sudah berlindung di kaki Padma Sri Krishna. Dan beliau di sini dijelaskan oleh Dewi Kunti sebagai aktor yang begitu sempurna. Jadi salah satu contohnya yaitu Damodar Lila, yang dimana beberapa hari yang lalu kita masih mendiskusikan tentang Damodar Lila selama sebulan penuh. Jadi dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan bahwa Sri Krishna sebenarnya betul-betul menangis. Kok bisa Tuhan menangis? Ya bisalah. Kenapa tidak? Swamatu swinagatraya wisrasta kabarasraja dristva parisraman Krishna kripaya sit swabandane. Swamatu swinagatraya. Jadi Ibu Yasoda dijelaskan swamatu. Matu artinya ibu, swamatu swinagatraya wisrasta kabarasraja. Jadi Ibu Yasoda berusaha mengejar Sri Krishna, dan bunga hiasan di kepala beliau, di rambut beliau, bunga melati yang menghiasi rambut beliau itu berjatuhan. Wisrasta kabarasraja, dan beliau dipenuhi dengan keringat. Lalu Ibu Yasoda berhasil menangkap Sri Krishna, dan sekarang beliau akan mengikat Sri Krishna. Dristva parisraman Krishna. Pada saat itu beliau tidak bisa mengikat Sri Krishna karena Ibu Yasoda begitu kukuh dalam determination. Beliau tidak pantang menyerah. Beliau tidak pantang menyerah untuk mengikat Sri Krishna di lumbung kayu. Jadi Dristva parisraman Krishna. Jadi Dristva, Krishna melihat sebetapa semangatnya Ibu Yasoda ini, tidak patah semangat. Beliau begitu kukuh dalam pendirian beliau bahwa beliau harus mengikat anak yang nakal ini. Sebenarnya para gopi sudah mengatakan kepada Ibu Yasoda, mustahil, Krishna tidak bisa diikat, ya sudah lepaskan saja. Tapi Ibu Yasoda mengatakan, oh tidak, saya harus ikat dia, kalau tidak dia akan memecahkan kendi-kendi susu yang lainnya. Karena anak ini nakal sekali. Dristva parisraman Krishna. Dan Krishna melihat itu, dan akhirnya kripaya sit swabandani. Krishna memberikan karunia beliau, kripaya sit, dalam bentuk swabandani. Beliau mengizinkan beliau sendiri untuk diikat. Jadi sekasat penglihatan mata kita, hanya sekejap itu, kelihatannya anak ini, Sri Krishna ini, bukan Tuhan. Karena beliau menangis pada saat beliau diikat, beliau nakal seperti anak-anak kecil biasanya. Beliau berperilaku seperti anak kecil biasanya. Jadi orang-orang yang bodoh, mereka tidak akan mengerti kedudukan asli Sri Krishna. Karena Krishna memainkan peran beliau begitu sempurna. Ya.
Jadi begitu sempurna dan tidak bisa tanpa memiliki bakti kepada Sri Krishna, kita tidak bisa mengerti siapa Sri Krishna sebenarnya. Bhaktya mamabijanati. Ini adalah sloka yang diucapkan dalam aduh. Inilah kebanyakan makan gulab jamun, makanya leher jadi seret. Bhaktyamam, ini adalah bab 18 Srimad Bhagavad Gita. Bhaktyamam abhijanati yawan yachasmi tatvataha tato mam tatwatu gyatva visatita anantaram. Jadi hanya melalui proses pengabdian suci bakti kita bisa mengerti tatwa. Bhaktyamam abhijanati tatwa yawan yachasmi tatvataha, artinya kebenaran. Kita bisa mengerti kebenaran mutlak tentang Sri Krishna. Siapa itu Sri Krishna? Hanya dengan proses pelayanan bakti. Tidak dengan cara yang lain. Tato mam tadwato gyatwa wisatita danantaram. Dan kalau kita sudah mengerti tentang kedudukan asli Sri Krishna, maka kita bisa diizinkan untuk kembali ke kerajaan Tuhan. Vaikunta loka, goloka Vrindavan. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam studi kedua ini, doa pujian Dewi Kunti kedua pada Sri Krishna, yaitu pertama Sri Krishna, beliau itu ditutupi oleh tirai tenaga material beliau sehingga tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Sri Krishna tentunya. Dan pengetahuan hanya dengan membaca kitab suci Weda itu tidak cukup kalau tidak didampingi dengan pengabdian suci bakti. Preman jana curita bhakti vilochanena. Santa sadaiva hridayeshu vilokayanti yang syama sundara macintya guna swarupam govindam adi purusham tamaham. Preman jana curita bhakti. Jadi mata kita ini tidak bisa melihat Sri Krishna secara langsung. Tidak bisa mengerti Sri Krishna itu siapa. Kalau kita oleskan salep cinta di mata kita, jadi Krishna akan membukakan diri beliau dan kita akan mengerti tentang Sri Krishna. Dalam bab 11 Srimad Bhagavad Gita, beliau juga mengatakan kepada Arjuna, naham wedair nata apasana cedya nadanina. Jadi beliau mengatakan, naham wedair. Engkau tidak akan pernah mengerti tentangku hanya dengan mempelajari Weda. Naham wedair nata apasya. Tidak hanya dengan melakukan pertapaan. Nadanina, tidak hanya dengan memberikan sumbangan dana punya. Nachejaya, tidak hanya dengan official worship, memuja secara official Sri Krishna, memuja Tuhan secara official. Contoh kita pergi ke kuil, ke gereja atau ke pura, itu karena kita karena ada piodalan atau karena kita ada pada hari itu adalah perayaan atau pada hari itu adalah sebuah festival dan kita ke pura ke pura saja sih, tapi kita pergi ke kuil, ke temple hanya untuk memperlihatkan diri bahwa saya hadir. Jadi proses pemujaan seperti ini tidak bisa menghasilkan kita ke tahap untuk mengerti siapa Krishna sebenarnya. Ya. Jadi di sloka berikutnya dalam bab 11 itu Krishna mengatakan Bhaktya tonan yaya sakya aham ewang vidojuna gyatung catat wena prawistum ca paranta. Jadi lagi-lagi Sri Krishna mengatakan Bhaktya tonan yaya sakya. Jadi hanya dengan proses pengabdian suci bakti kita bisa mengerti Sri Krishna. Kalau tidak kita hanya akan dibingungkan oleh tenaga material Sri Krishna. Jadi demikian studi kedua dari Dewi Kunti. Kita akan lihat doa-doa berikutnya di dalam video selanjutnya. Hare Krishna. Terima kasih.